Al-Habib Syekh, kemudian Kiai Haji Faisal Diubi, Ustadz Qasim, dan yang lain-lain, Ketua Panitia Bapak Haji Edi, kemudian Pak Lurah diwakili Sekretaris Haji Hendri, kemudian ada Ibu Hajah Nining, ada Ketua Dewan Kota, ada Pak Camat diwakili oleh Bapak Haji Giman, tokoh masyarakat, para orang tua, bapak, ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bu, jemuk, pikirin cabai mahal. Alhamdulillah malam ini walau suasana baru saja daerah Condet diguyur hujan, tidak menjadi halangan bagi kita untuk datang di acara Gebiar Budaya Ngarak Nganten Temat dengan HUT Jakarta yang ke-495. Mudah-mudahan Jakarta maju, kotanya bahagia, warganya. Ya Rabbal. Dari Cianjur terus ke Ciamis, dari Ciamis terus ke Senayan, dari Senayan balik lagi ke Ciawi. Lah muter di situ aja ya. Dari Cianjur ke Ciamis, dari Ciamis ke Senayan, dari Senayan ke Ciawi. Gubernur Anies perhatian dengan budaya Betawi. Kayaknya ini pada diem aja, kagak respon, milih Ganjar apa ini? Gue nyebut Anies pada diem aja sih. Amin ya Rabbal. Etnis Betawi merupakan salah satu di antara etnis-etnis yang ada paling kaya dengan budaya. Budaya Ngarak Nganten Temat dari tahun 6860 sudah ada. Saat itu alat penerang listrik belum ada. Ngantemat zaman itu menggunakan obor colen, bambu isi minyak, di atasnya itu sumbunya kudungan emak-emak yang udah nggak kepake. Apa namanya? Topo. Ya udah, pokoknya apa kedah. Zaman itu jalan jauh dari rumah guru, dari tempat ngaji itu Nganten Temat diarak bersama teman-teman di madrasah, diarak sampai ke rumahnya tahun 68. Sudah begitu 50 meter menjelang masuk tempat kediamannya, dibacain sholawat dusta. Wazid wa'adim wa'an'im wa tafadbalik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ibadik as'adil arabi wal ajam wa imam taibatal aram
wa manba'il ilmi wal hikmati wa Abil Qasim Sayyidina wa nabiyina wa ibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Waktu itu yang baca salawat dustur amplopnya 15 perak. Habib Syekh udah lahir belum ya? Oh udah, alhamdulillah. Itu ngarak pengantin temat. Di masa itu alat penerangnya tidak seperti saat ini. Belum ada tenda. Tenda pun ada tapi dari bambu. Atapnya itu menggunakan daun kelapa, apa namanya? Berarak. Saat itu Masya Allah budaya Betawi sejak dulu ngarak pengantin temat sudah ada. Hatam juz amma diarak, hatam Al-Quran diarak. Jakarta mengaji program Gubanis, dia sangat mensupport supaya kebiasaan-kebiasaan masyarakat Betawi di tengah kemajuan zaman teknologi kebaik yang dulu tidak akan pudar. Maka terus program Jakarta mengaji dia dorong sampai biar budaya Betawi ngarak pengantin temat ini sudah yang kedua. Alhamdulillah. Beli kue brownies di Cikarang, pakai sepeda taruh di Setang. Anies gubernur sekarang, presiden di masa yang akan datang. Ya Rabbal, yang Ganjar nggak tepuk tangan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Gimana kabar Pak RW? Alhamdulillah, semangat Pak RW. Manis yang bikin orang kampung Raden, insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Ya Rabbal. Kaget? Musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasrani nggak suka dengan budaya Betawi yang kental dengan nilai-nilai Islam. Karena memang ini diajarkan oleh leluhur-leluhur tokoh-tokoh ulama Betawi. Mulai dari zaman Guru Marzuki. Guru Marzuki sudah memberikan pelajaran-pelajaran. Santrinya waktu itu cuma 29. Tapi 29 santri Guru Marzuki semua jadi kiai. Ki Nur Ali, Ki Zayadi, Ki Hasbi, Ki Mursyidi, Ki Thohir Rohili, Ki Abdullah Syafi'i, Ki Haji Sasi, Ki Haji Budoli. Terus semua, karena gurunya namanya Guru Marzuki, akhir nama huruf I. Muridnya juga semua namanya akhirnya huruf I semua. Nur Ali, Zayadi, Hasbi, Thohir Rohili, Abdullah Syafi'i, Mughni, Sasi, I semua. Kalau yang namanya nggak pakai I kagak jadi. Makanya saya pakai Menawir asli.
Bu, Ibu, ini orang condet semua ini. Ya Allah, habis hujan cakep-cakep amat kelihatannya. Alhamdulillah. Ini banyak kayak gini, udah malam begini masih cakep. Saya yakin kesini dipoles dulu, pakai make up dulu. Ini kayaknya bedaknya 12 merek nih. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Spon, NR, La Tulip. Kesenian Betawi, budaya Betawi yang syarat dengan nilai-nilai ajaran agama Islam tidak disukai oleh mereka yang benci terhadap Islam. Al-Quran sudah menggambarkan itu. Walan tarum kalwalan nasara hatta tabi'a millatahum. Ya bilang Allah romannya berat amat. Gue pulang nih ya. Saya disuruh baca doa di JIS, saya nggak mau. Saya mau milih di sini aja di Condet. Saya disuruh baca doa penutupan acara puncak ulang tahun Jakarta di JIS. Saya nggak mau. Saya mau ke Condet aja. Sampai di sini hujan. Begitu ceramah, jamaah di depan pada romannya dingin-dingin amat ini. Dulu anak Betawi yang masih gadis, yang masih perawan, zaman itu listrik tahun 70 belum masuk. Setiap kali datang tanggal 15 itu bulan terang. Perawan gadis zaman itu habis ngaji keluar bermain, main benteng. Maka perawan zaman dulu Betawi larinya kenceng-kenceng. Kalau main sama laki main benteng kalah laki-laki dulu lari. Tapi pakai kain, pakai kebaya, terus gaya busana masyarakat Betawi yang syarat dengan nilai-nilai ajaran agama bersaing dengan perkembangan fashion. Terus yang ngajinya kurang, yang agamanya kurang, bakal terpengaruh dengan program musuh Islam yang nggak suka dengan baju-baju Islami. Maka sekarang ada anak SMA kelas 2 naik motor malam minggu pakai kaos adeknya yang kelas 3 SD. Ya Allah. Pak Ustadz mau undangan maulid naik motor, di belakangnya itu orang yang pakai kaos adeknya asal kerem kaos belakangnya naik ke atas, ngerem lagi naik lagi ke atas. Ustadz di belakang gua kagak liatin, di depan gua liatin. Bagaimana ini? Tuh, pertama dari pakaian dilucuti perlahan nilai-nilai ajaran agama. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa alaika bitamassuki bil kitabi was sunnah, hendaklah kalian berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Wa man akhadha bihima salimah. Siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan hadis salimah, selamat dan kehidupan, tidak mudah terkontaminasi dengan budaya-budaya asing.
Ini dalam rangka mempertahankan budaya Betawi yang syarat dengan ajaran-ajaran Islam. Bu, Ibu, udah ngantuk apa belum? Alhamdulillah. Kelihatan wajahnya wajah orang Betawi ahli sorga semua. Pengen masuk sorga? Mau masuk sendiri apa saya masukin? Masuk sendiri dengan amal kita sendiri. Insya Dulu ada seorang sahabat dari kalangan tabi'in yang namanya udah disebut Nabi. Kata Nabi, nanti akan ada sahabat dari kalangan tabi'in yang luar biasa. Namanya Wahab bin Munabbih. Beliau 40 tahun hidup tidak pernah mencaci. Apa yang dia lihat jika tidak sempurna, dia kembalikan kepada Sang Pencipta. 40 tahun. Sholat subuh 20 tahun pakai wudhu isya. Berarti 20 tahun nggak tidur ibadah kepada Allah. Kata beliau, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Aku membaca di sebagian kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan. Berapa tuh dia baca kitab suci? 30 kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada 30 nabi. Ceramahnya begini aja ya, nggak usah ngomongin kematian Kapolresta Bogor yang dulu mereksa Habib Rizik tuh di rumah sakit Umi, yang menyebabkan Habib Rizik masuk penjara. Kapolresnya mati kemarin, mampus loh. Nggak pakai sakit lagi, cuman sakit perut doang. Minta dibawa ke rumah sakit, nyampe di jalanan mati. Hakimnya udah 2 yang menyidang Habib Rizik, hakimnya udah 2 yang mati, polisinya baru 1. Ini yang lain lagi pada begini ketakutan. Gua kapan nih? Gua kapan? Habaib, yang kata Nabi, ahibbul Arab li salasin, cintai bahasa Arab itu karena 3. Li anni Arabiyun, karena aku orang Arab. Maka cucu-cucu Nabi itu, di antara cucu-cucu beliau ada yang mendapatkan gelar Ka'batul Qasidin, kiblatnya orang untuk mencari ilmu. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di antara cucu-cucuku yang paling aku sayang adalah Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masya Allah, yang ratibnya kita baca. Orang Betawi, sebandel-bandelnya orang Betawi, segoblok-gobloknya orang Betawi, Yasin apal, Ratib Al-Haddad bisa. Beda sama orang sono, baca Fatihah aja sirotol, sitolol, susah, lidahnya kaku. Tapi Betawi masih usia dini sudah diajarkan. Dulu maghrib kita dengar yang sedang membaca tahapan eja-ejaan. Anakum, anakum, sanakum, jana, hana, khona, jana,
Lah kayak kodok bancet, kamkung. Di zaman itu yang sana wujud kidam bako mukhalafatu iya binafsihi wada ilmu hayat tuh anak Betawi tuh, Masya Allah, yang pakai peci kuning tadi baca wujud lancar, maju ke depan dapat hadiah. Maju ke depan. Masya Allah, wujud kidam bako lancar benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya Bang? Niji. Niji kelas berapa? 4. Cita-cita mau jadi apa Bang Niji? Pemain bola. Alhamdulillah. Kalau mau pemain bola gua kasih. Kalau yang nembak anaknya gua Habib Rizik gua kagak kasih. Ya, salaman dulu dong. Alhamdulillah. Yang pakai kaos kuning maju. Yang pakai kaos kuning dapat hadiah. Tadi baca wujudnya kencang betul. Assalamualaikum. Siapa namanya Bang? Yuda. Yuda kelas berapa Yud? 4. Kelas 4. Udah bisa baca doa mau makan Yud? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Alhamdulillah dapat Yuda. Alhamdulillah. Kantong yang kanan untuk anak-anaknya, kantong yang kiri untuk mak-maknya. Kalau anaknya coklat, maknya warna biru. Ada 2 warna, ada biru, ada. Bu, pilih yang mana? Iya merah, gue lagi gedeg sama yang merah. Pilih merah. Lanjut. Siapa yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, salimah, orang itu akan selamat. Siapa yang gak pengen selamat dalam hidup, maka doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Tuh anak kita hafal juga doa. Saya jadinya pengen ngasih hadiah lagi nih. Ini kan jas saya sampai miring sebelah kanan karena emang saya udah siapin dari rumah. Siap dapat hadiah? Siap dapat hadiah? Maju yang pakai baju koko duduk paling depan, dua-duanya maju. Iya. Semangat banget kalau hadiah. Assalamualaikum. Siapa namanya Bang? Hah? Herlan. Perlan. Masya Allah. Ini siapa namanya Bang? Ya? Ajmi. Alhamdulillah. Ajmi udah bisa azan. Herlan udah bisa azan. Komat. Bisanya apa? Ujub kidam bako bisa? Hah? Kamu seperti kidam bako mukhalafatun ilawadisi kiamuhun di walfi wadani aku doki roda ilmu
Biar salah dapat hadiah. Orang Kudrat dia bacanya ngedot. Ajmi, silakan duduk Asmi. Belum ditanya. Kelas berapa Bang? 2. Kelas 2. Udah bisa doa mau makan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Buat beli nasi di warteg. Alhamdulillah. Ya Allah, ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun fa'ajalluhunna najabatul auladu. Nikmat Allah itu banyak. Nikmat yang paling nikmat dirasakan oleh orang tua kalau anaknya berhasil. Ngaji Qur'annya bisa, sholat ibadahnya rajin, itu orang tua bakal Allah beri kesenangan hidup sesuai dengan doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Imam Hasan Basri mengomentari ayat itu, atina fid dunya hasanah bil ilmi wal ibadah, dengan ilmu. Maka orang Betawi yang pertama dibekali anak adalah ilmu agama. Begitu lahir diazanin di telinga kanan. Kalau azan untuk bayi dengan suara lembut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan di makam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda nadanya. Jangan bayi lahir azaninnya pakai azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu telinga gendang, telinga tuh anak pecah. Kalau buat bayi pelan-pelan. Kalau ngajanin kebakaran beda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong kebakaran. Beda lagi. PRW lanjut PRW. Bu Nining. Terus Bu Nining baru nyampe. Lanjut. Dulu emak-emak Betawi nyanyinya aja juga nyanyi yang ada nilai ibadahnya. Nggak ada zaman dulu emak-emak udah bisa nyanyiin dia, sekarang doang. Tuje deka tuje de seneng, perhotahe diwana seneng, abyaha kahajaen. Sekarang, dulu mah enggak. Paling dulu ibu-ibu nyanyinya kunang-kunang terbang melayang. Mimi Jamila almarhumah tahun 87. Itu album yang pertama beliau masuk studio rekaman. Dulu beliau santrinya di tempat saya sebelum mengikuti musabaqah tilawatil Quran DKI Jakarta. Jadi seleksi makro yang akan beliau baca pada saat musabaqah di rumah saya dulu. Persiapannya, Bu, jadi pengen bahagia dunia akhirat, bekali anak kita dengan ilmu, insya Allah. Tidak ada
pemberian yang paling utama, yang paling afdol, yang paling berharga. Kecuali ibu bapak memberikan kepada anak itu adab, budi pekerti, akhlak, ajaran agama. Maka begitu lahir diazanin di telinga kanan, diikomatkan di telinga yang kiri. Gendong aja tuh ibu mau tidur dengan diiringi syair-syair. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. Tahun 71. Sa'alnakum la ilaha illallah. Kalau sekarang anak nggak mau tidur, ada medik tuh di belakang tuh, ya, ditakut-takutin. Kadang-kadang anak mau tidur dinyanyiin kucing garong. Lah pas bangun berantem mulu tuh anak. Salah memberikan tanaman-tanaman. Wahab bin Munabbih yang dia katakan tadi, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah nada munadin fi kulli sabahin wa masain minas sama'ir rabi'ah. Tiap pagi, tiap sore di langit yang keempat ada panggilan, abna arba'in, wahai orang yang usianya udah 40, antum zar'un qaddana hasodi, engkau ibarat tanaman adalah yang sudah siap panen, ibarat pohon jamblang. Jamblang apa juut? Hah? RW jamblang apa juut? Jamblang juut. Kalau jamblang gede manis PRW, kayak PRW biar gede manis. Ada. Udah gemuk, kumisnya hitam lagi, kelihatan manis kayak jamblang. Kalau jamblang manis, kalau juut sepet. Udah nggak ada airnya kalau juut. Kalau jamblang banyak airnya. Usia 40 tahun ibarat pohon yang buahnya banyak dan bisa bermanfaat buat manusia. Usia 40 seharusnya seperti itu. Dilihat oleh orang-orang yang memandang, membuat ia jadi senang. Usia 40 kelihatan wajahnya bekas air wudhu, wajahnya wajah orang soleh. Idza ru'u dzukirallah. Jika kita pandang tuh wajah orang yang kelihatan nur bekas wudhu, membuat kita jadi ingat kepada Allah. Itu usia 40, usahakan supaya dipandang orang senang dan bisa memberi manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia. Seperti hari ini seluruh kemampuan panitia mengadakan gebiar budaya Betawi ngarak pengantin. Anten apa? Iya. Disaksikan oleh warga Betawi Condet. Pulang dari sini akan terbayang kehidupan masa-masa lalu. Itu panggilan yang pertama. Kenapa usia 40? Karena ini barometer. Rasulullah, Nabi kita diangkat menjadi Rasul di usia 40. Usia 40 itu kepala bagian tengah yang atas sedang diusap sama setan. Jika setan mengusap kita jam 5, namun kita maghrib udah ada di masjid, ke depan kita akan menjadi orang soleh, hamba Allah yang baik. Tapi jika usia 40 maghrib masih diempang,
maghrib masih mancing. Ada nggak orang condet yang suka mancing? Nggak ada ya, alhamdulillah. Saya rada kenal orang yang hobi mancing, bibir atasnya rada tebelan dikit, nyangkut pancingan dulu ya. Ada orang nggak suka mancing, tapi karena bergaulnya dengan orang yang suka mancing, lama-lama suka mancing. Begitu kalau kita duduk di tempat duduknya orang soleh, kahamilul misk, itu seperti orang bawa minyak wangi merek misik, walau tak dikasih tapi kita kebagian baunya, harumnya, wanginya. Sementara orang yang duduk di tempat orang-orang yang jelek seperti orang membawa obor, akan kena percikan api atau asap hitamnya masuk ke dalam hidup. Maka kalau usia 40 banyak bergaul dengan orang-orang ahli ibadah, insya dulu ada orang yang gak suka mancing, bergaul sama orang yang suka mancing, diajak pergi mancing hari Minggu, dibilanginnya hari Jumat. Begitu hari Sabtu dia ingat kalau besok diajak pergi mancing, udah dikasih duit 200 buat kasih istrinya. Nih, buat lu besok gue mancing, doain biar dapet ikan. Hari Sabtu sore belum beli umpan buat mancing. Setelah sholat asar dia buka jendela, samping rumahnya ada pohon rambutan cemacan, di cabangnya ada sarang tahun. Daripada gue beli umpan, mendingan ini nih anak tahun gue buat umpan mancing besok. Habis hujan naik licin tuh pohon, ketika mau melangkah terpeleset, sesambar-sambarnya kena cabang yang ada sarang tahunnya. Akhirnya tuh biang tahun pada terbang masuk ke dalam kain itu. Orang yang mau ngambil anak tahun diantup dan lah diantup tahun kan sama diantup lele, dipati lele, nud gak bisa tidur malam, ngebat. Kata istrinya, kenapa lu bang? Ngerintih aja, gue diantup tahun tadi sore. Apaan lu bang? Ini gue. Wah, udah dah, ntar habis ke dokter. Dibawa sama istrinya ke dokter. Dok, tolong dok, suami saya diantup tahun. Apanya bu? Itunya dok. Tolong dok, suntik dok. Keja hilang, ngebetnya aja dok, bengkaknya jangan. Udah jangan pakai mikir. Ya laki gue mah udah gak bisa bengkak-bengkak. Gue antupin tahun dan tahun. Panggilan yang kedua, abna khamsin. Wahai orang yang usianya 50, maka dantum. Amal apa yang kau sudah lakukan untuk bekal menghadap Allah usia 50. Panggilan yang ketiga, abna sittin, wahai orang yang usianya sudah 60, la udrolakum, jangan banyak alasan. Yuk ngaji di majlisnya Ustadz Faisal. Ya gua minggu depan aja dah, gua lagi lemas. Emang kemarin gagak kemana lu? Kalau mobil motor usia 60 tahun jadi barang antik, ada komunitas barang antik, pencinta barang-barang antik. Tapi kalau usia udah 60, dikit lagi ke kuburan. Kalau mengikuti usia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang Betawi tak ada hidupnya tanpa lewat dengan penambahan kualitas ilmu. Di berbagai macam majlis dia selalu hadiri. Maka malam ini gebiar budaya Betawi ngarak pengantin temat, bagian daripada perintah
yang diajarkan oleh agama kita. Mudah-mudahan usaha keras Pak Edi, Ibu Nining dinilai oleh Allah bagian daripada ibadah. Warga yang ikut serta memberikan support juga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Tidak lepas gubernur kita yang memonitor kegiatan ini. Mudah-mudahan beliau selalu Allah Ta'ala monitor agar orang-orang yang berniat jahat tidak berhasil kepadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa ceramah, bukan doa penutup. Nanti doa penutup sudah dipersiapkan panitia guru-guru kita yang ada di atas panggung. Dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih kepada Ad-Da'i Allah Kiai Haji Munawwir Asli yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.